Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali telah bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa, kita akan memulaikan acara ini dengan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka acara kita nanti akan dibawakan oleh saudari atau dari Esther Taniwil Londa yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Amin dan amin. Terima kasih atas lagu yang mengajak kita semua ya. Dari Tenacious Quartet ya. Tenacious Quartet yang sudah membawakan lagu Yesus mau datang segera. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Esther Taniwil Londa. Silakan Saudari Esther. Oke, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, maha suci dan maha kudus. Engkau adalah Allah yang berkuasa, pengasih dan penyayang. Engkau adalah Allah yang mulia yang patut kami sembah. Oh Tuhan, pada malam hari ini atau sore hari ini atau pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Melalui kata-kata dan tingkah laku kami Tuhan yang selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat dilayakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Terlebih terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib mati bagi kami. Tuhan, pada sore hari ini, malam hari ini, atau pagi hari ini Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, bila mana kami akan mendengar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan akan menjadikan kami untuk hidup lebih setia menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami. Akan kami bagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dimanapun kami berada. Memberkati Pendeta Stephen Rantung Tuhan. Dalam menyampaikan firman ini kiranya Engkau jamah lidahnya agar segala sesuatu yang dikatakan adalah benar daripada-Mu. Memberkati dia dalam pelayanan di gereja di New Jersey Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan dari surga, berikan dia kesehatan bersama istri dan anak-anak yang mensupport pelayanan dia di gereja tersebut Tuhan. Biarlah tangan Tuhan saja, berkat Tuhan saja yang akan menjadi bagian keluarga hamba Tuhan ini. Biarlah Engkau juga akan menjadikan hamba Tuhan ini suatu pekabaran yang mulia Tuhan bagi kami yang mendengar melalui Facebook, ataupun melalui YouTube, ataupun melalui Zoom ini Tuhan. Berkati kami juga yang mendengar pada hari ini, kiranya juga kami diberikan pengertian Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, amin dan amin. Terima kasih banyak. Oh, sorry. Saya punya video. Oke. Ya, terima kasih Saudari Esther Taniwil Londa yang sudah membawakan doa buka di acara kita pada saat ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada hari ini, pada hari Senin, ya, pada hari Senin tanggal 10 April ini kita memiliki satu judul Injil Kekal. Okay? Injil Kekal. Apa yang dimaksudkan dengan Injil? Kita sudah mungkin tidak ada agama Kristen di dunia yang masih mempertanyakan tentang Injil tersebut. Tetapi elemen yang akan kita pelajari sebentar, yang merupakan bagian terpenting juga, bagian terpenting dari Injil Kekal, tetapi disitulah mungkin yang dapat kita lihat bagaimana umat-umat kekristenan itu dapat kita lihat perbedaan ya.
dapat memiliki perbedaan di elemen kedua daripada Injil kekal tersebut. Baik, anyway apa itu dia? Mari kita lihat sebentar di bagian tambahan kita ya, pelajaran kita. Pada saat ini kita membahas tentang satu tema, satu pembahasan yang boleh dikatakan seluruh umat manusia. Untuk elemen yang pertama ini sangat sinkronis dengan kata lain, sehubungan dengan Injil kekal tersebut. Oke, mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita, dan juga di bagian tambahan kita akan melihat bagaimana pembahasan tentang elemen yang pertama ini ya, dan kemudian kita lihat juga elemen kedua daripada Injil yang kekal tersebut. Baik, perhatikan Wahyu 14 ayat 6, pelajaran sekolah sahabat kita, itu diawali dari pekabaran 3 malaikat, di mana Injil kekal atau abadi ya. Diawali dari pekabaran 3 malaikat dengan satu statement tentang Injil kekal atau abadi. Nah, jika kita gagal untuk mengerti kedalaman dari Injil ini, maka kita akan kehilangan seluruh poin dari pekabaran 3 malaikat. Kita tidak akan pernah memahami pokok-pokok dalam pekabaran, waktu penghakiman Allah atau kejatuhan Babel, atau tanda binatang jika kita gagal mengerti tentang Injil itu. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 1-4, Roma 3 ayat 24-26, dan Roma 5 ayat 6-8. Bagaimanakah Injil kekal ini disajikan dalam ayat-ayat ini? Dan harapan besar apakah yang disajikan di sini juga bagi kita? 1 Korintus 15 ayat 1-4 katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan, aku mau mengingatkan kamu kembali. Kenapa? Karena sejak zaman Rasul Paulus, mungkin hingga sampai saat ini, begitu banyak orang-orang yang sudah menerima Injil, yang sudah diberitakan pada kita, kita sudah terima, tetapi kemudian ada Injil-Injil tandingan lainnya terjadi ya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi elemen pertama, Injil itu membawa kepada keselamatan. Elemen pertama dari Injil membawa kepada keselamatan ya, dan seterusnya. Keselamatan itu asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi keselamatan sudah diberikan, kita menerima, kita elemen pertama ini diberikan kepada kita, dan itu keselamatan itu dikatakan akan terus menjadi bagian kita asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya ada orang yang dapat menerima Injil. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia tidak berpegang pada Injil tersebut. Dia telah mempercayai mungkin hal-hal yang lain yang sia-sia. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia, ayat 4 katakan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semua umat Kristen percaya dengan elemen pertama ini. Ya, kita percaya Yesus Kristus, ya juru selamat kita yang telah mati, telah dikuburkan, telah dibangkitkan, dan baru-baru ini saja kita, ya umat Kristen di seluruh dunia ini merayakan Jumat Agung, kematian Kristus. Kemudian kebangkitan Kristus, ya pada hari Minggu dirayakan Paskah, ya yang disebut dengan Paskah, pesta Paskah. Jadi umat Kristen umumnya semua satu jalur dalam kematian Kristus, dikuburkan, dan kebangkitan dari kebangkitan Kristus. Itu elemen pertama. Sekali lagi, Roma 3:24-26 katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Sekali lagi, mayoritas umat Kristen, mayoritas kita percaya bahwa keselamatan kita itu oleh sebab kasih karunia Tuhan. Kalau Anda berpikir, wah gereja Advent itu keselamatan oleh penurutan hukum. Oh itu salah total. Salah total. Gereja Advent tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu oleh sebab penurutan hukum kita. Tidak, keselamatan kita itu hanya oleh sebab kasih karunia Kristus. Ya, kasih karunia yang kita terima dengan iman. Dan inilah ya, kasih karunia. Dan oleh kasih karunia, Roma 3:24 katakan, oleh kasih karunia telah kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus yang mati bagi kita ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Cukup jelas ya.
Cukup jelas dinyatakan tentang hal tersebut ya dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan Allah ya. Harus ada yang menanggung upah dosa. Upah dosa itu maut. Yesus harus menanggungnya supaya saudara dan saya tidak menanggungnya ya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya ya. Karena ia dengan kata lain belum ada upah dosa sebelum Yesus datang ya, belum ada upah dosa sebelum Yesus. Tapi pada saat Yesus datang dialah yang menanggung hal tersebut. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma 5 ayat 6 sampai 8 katakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini pelajaran kita katakan bahwa Injil adalah kabar yang sangat baik tentang kematian Kristus bagi dosa-dosa kita. Kebangkitannya yang mulia dan kasih serta kepeduliannya yang selalu ada bagi kita. Oke? Jadi itulah kita lihat ya. Kita bisa melihat elemen pertama bahwa Yesus yang apa? Yang telah mati ini ya. Yesus yang telah mati dan kita semua boleh dikatakan setuju sampai sejauh ini ya. Melalui iman kepada darahnya yang tercurah dan kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Ya, melalui iman kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Upah dosa maut, tapi karena Yesus mati, dia berikan kasih karunia kepada kita. Kita terima dengan iman, maka kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Kristus menyerap pikiran Rasul Paulus. Ya, Kristus menyerap pikiran Rasul Paulus dan berada di pusat pengajaran dan khotbah daripada Rasul Paulus. Kristus yang disalibkan telah menebusnya dari penghukuman dan rasa bersalah. Rasa bersalah Rasul Paulus di mana? Di masa lalunya. Jadi ada rasa-rasa bersalah yang kita alami, tapi dengan pemahaman Injil kekal itu membebaskan kita dari apa? Dosa masa lalu kita. Jangan pernah lagi kita, pada saat kita yang percaya menerima kasih karunia Tuhan, kita berkata bahwa dosa kita begitu hebat, Tuhan tidak akan bisa ampuni. Tidak, Tuhan pasti akan dapat mengampuni. Akan mengampuni. Jadi Kristus telah apa? Menebus untuk rasa dari penghukuman dan rasa bersalah di masa lalunya. Kristus yang telah bangkit memberinya kuasa untuk saat ini. Dan Kristus yang kembali memberinya harapan untuk masa depan. Jadi masa lalu, the past, the present, and the future. Past, present, and the future itu ada di dalam Injil kekal tersebut. Perhatikan 4 poin dalam bagian ini dalam kitab Roma. Yang pertama apa? Bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia, bukan oleh penurutan hukum ya dan lain. Hukum hanya menunjukkan kepada kita keberdosaan kita. Hukum bagaikan cermin yang menunjukkan wah ada noda di wajah saya. Tapi cermin tersebut, hukum tersebut tidak akan bisa membersihkan noda di wajah saya. Saya harus datang kepada air hidup Yesus Kristus yang akan membasuh dosa-dosa saya. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah ya. Kasih karunia adalah pernyataan kebenaran Allah. Poin kedua. Dan poin ketiga, kasih karunia membenarkan mereka yang dengan iman menerima Yesus. Dan poin yang keempat, kasih Allah ditunjukkan bagi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Kasih karunia Kristus itu bagi yang tidak pantas, yang bagi yang tidak berhak, dan tidak diterima. Tapi diberikan. Yesus mati dengan penderitaan. Kesakitan sebagaimana orang berdosa itu akan alami. Tapi Yesus alami. Dia mengalami kepenuhan murka Bapa atau penghakiman terhadap dosa. Ya, terhadap dosa. Ditolak agar kita bisa diterima. Ya. Saya pernah khotbahkan dan di Hope Channel baru-baru ini pada khotbah Vesper saya katakan bahwa Yesus harus berteriak seperti pemazmur berteriak dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku. Yesus tidak biasanya sebut Bapa itu dengan Allahku ya. Cuman itu satu-satunya ya. Satu-satunya Yesus berteriak dengan suara keras ya dengan megafon
Dia berteriak, Allahku, Allahku. Satu-satunya saat di mana dia berbicara tentang Bapa dengan Allahku. Kenapa? Karena dia mengutip Mazmur 22 ayat 2 ya. Di Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi memang untuk sesaat Allah Bapa harus meninggalkan anaknya. Agar supaya saudara dan saya tidak akan lagi ditinggalkan oleh Bapa. Hanya satu kali Yesus ditinggalkan. Yesus harus mati, berpisah dengan Bapanya. Agar supaya ya Yesus yang seakan-akan melihat punggung, hanya melihat punggung Bapa yang seakan-akan dari simbolis sedang berjalan menjauh Yesus. Yesus melihat Bapa yang berjalan menjauh dia. Ya, yang berpisah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti seorang anak yang berteriak pada saat orang tuanya pergi meninggalkan anak-anak tersebut. Mereka berteriak. Tapi itu harus terjadi satu kali. Agar supaya saudara dan saya bisa melihat wajah Yesus muka dengan muka nantinya. Ya, itu harus Yesus alami. Kenapa? Itulah oleh sebab upah dosa adalah maut. Yesus harus terpisah sementara dengan Bapa, harus mati. Tetapi agar dengan tujuan saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi dia mengalami kepenuhan murka Bapa atau penghakiman terhadap dosa. Dia ditolak agar kita bisa diterima. Dia mati dalam kematian yang seharusnya menjadi milik kita. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang adalah miliknya. Kita yang harusnya mati, tapi kehidupan Yesus itu menjadi apa? Menjadi milik kita. Maka pertanyaan bagi kita ya. Adakah yang mengherankan? Adakah yang mengherankan bahwa keselamatan harus melalui iman dan tanpa perbuatan hukum? Ya tentu saja. Keselamatan itu apa? Keselamatan hanya melalui iman ya dan tanpa perbuatan hukum. Kenapa? Karena kita tidak berdaya. Apa yang mungkin dapat kita tambahkan atau apa yang dapat ditambahkan oleh pekerjaan kita, bahkan pekerjaan yang bermaksud terbaik dan dipenuhi oleh Roh Kudus pada apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib? Tidak ada. Tidak ada ya. Anda tidak bisa mengangkat Yesus sehingga dia tidak terlalu menderita di kayu salib. Tidak ada yang terjadi seperti itu. Yesus sendiri yang harus menderita dan mati. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk keselamatan kita. Ya, karena kita semua adalah umat-umat yang harus menerima upah dosa itu, maut itu. Dan rencana itulah sebabnya begitu indah kasih karunia Tuhan tersebut bagi kita ya. Dan pelajaran kita kemudian katakan, dan rencana ini, rencana keselamatan telah diberlakukan bahkan sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 4. Jadi sebelum permulaan zaman ya sudah direncanakan. Yang membantu menjelaskan mengapa itu disebut Injil kekal. Kenapa? Karena sebelum dunia diciptakan, Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan karena itu dia menetapkan rencana keselamatan untuk menghadapi krisis ketika itu pada akhirnya akan datang ya. Banyak orang katakan, aduh gimana ini Allah kita, dia tahu kalau dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa, aduh kenapa dia tidak ciptakan saja. Kalau dia tidak ciptakan berarti tuduhan setan Allah itu Allah yang diktator, Allah yang suka hanya yang suka yang enak-enak aja itu jadi tepat ya, mungkin begitu ya. Tapi Allah karena dia juga kasih adanya, dia tetap menciptakan manusia dengan ada kemungkinan ya, dan ada kemungkinan untuk jatuh ya, Adam dan Hawa untuk jatuh. Jadi itulah Allah kita dalam kasihnya. Seperti seorang ya, waktu saya menikah tentu saja ya, saya menginginkan ada keturunan tentu saja. Saya menginginkan ada keturunan dan saya tahu berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat saya yang menyakiti hati orang tua mereka, saya tahu bahwa ada kemungkinan anak-anak saya ini akan apa ya? Jadi tidak baik, jadi menyakiti hati saya. Tetapi kenapa saya tetap tetap merindukan dan akhirnya dapat apa? Kami dapat memiliki 2 anak ya. Kenapa kami tetap, artinya orang Jakarta bilang bela-belain punya anak gitu ya. Padahal kita tahu ada kemungkinan besar anak-anak kita itu akan menjadi anak yang durhaka, bisa jadi ya. Kenapa demikian? Oleh sebab kasih mungkin ya. Kita memiliki kasih dan pada saat saya melihat anak saya waktu saya memegang di tangan, waktu saya memegang putri saya yang pertama ya, Shaina, saya pegang dia, saya tidak melihat dia, aduh nanti suatu waktunya anak ini akan keras kepala, ini membuat saya menangis, membuat istri saya menangis atau apa. Kita tidak pikirkan hal tersebut. Yang ada pada kita hanyalah kasih. Ya, itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Karena kasih yang kekal.
Kasih yang selalu mencari umat-umatnya yang berdosa. Kasih yang selalu memberi yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Itulah kasih yang menjadi dasar sampai Allah yang kasih harus apa? Di dalam kasihnya, walaupun manusia dapat jatuh pada dosa, tapi dia telah merencanakan keselamatan manusia yang berdosa itu, agar supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itulah, mari kita lihat kedua elemen dari Injil kekal tersebut. Elemen pertama yang mungkin kita semua setujui dari seluruh umat-umat Kristen. Elemen pertama itu yang kita sudah lihat ya, di pelajaran kita sudah menuliskan dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan pada mereka yang diam di atas bumi dan pada semua bahasa, suku, bangsa, dan bahasa, dan apa? Dan kaum. Jadi sebutan ini Injil kekal, everlasting apa ya? Everlasting gospel. Apa itu Injil kekal? Ya, di dalam Wahyu 14 ayat 6 disebutkan sebagai Injil kekal. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2 disebutkan sebagai Injil Allah. Ya, Rasul Paulus menulis pada jemaat Tesalonika, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi Injil kekal dapat namanya menjadi apa? Injil Allah. Atau dalam Efesus 1 ayat 13, Rasul Paulus katakan telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi Injil Allah, Injil keselamatan, Injil kekal, ya. Injil kekal. Efesus 6 ayat 13 bahkan menyatakan ini sebagai Injil damai sejahtera. Jadi Injil Allah, Injil kekal, Injil keselamatan, Injil damai sejahtera. Tetapi Injil-Injil tersebut, apapun variasi nama daripada Injil tersebut, semuanya menunjukkan kepada apa yang Yesus lakukan bagi umat manusia yang berdosa. Yesus, ya, yang adalah Allah. Yesus yang ingin membawakan keselamatan. Yesus ingin memberikan kedamaian. Jadi itulah sebabnya Injil kekal itu adalah Injil Kristus. Galatia 1 ayat 6-7 Rasul Paulus katakan, ya, aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang seharusnya bukan Injil. Rasul Paulus katakan, hanya ada satu Injil. Satu Injil yang merupakan satu kesatuan. Tapi coba kita lihat dari sejak zaman Rasul Paulus, ada umat-umat di zaman Rasul Paulus, di gereja di Galatia, yang memilah-milah Injil tersebut, yang tidak mengikuti Injil itu dalam kesatuan, dalam keseluruhannya. Jadi Injil itu, ya sudah kita lihat, Rasul Paulus kata, kalau kamu tidak mengikuti Injil secara keseluruhan, kamu sedang mengikuti Injil yang lain. Rasul Paulus katakan, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil kekal, Injil Allah, Injil keselamatan, Injil damai sejahtera, Injil Kristus ini sering diputarbalikkan oleh umat manusia. Tapi poinnya ini adalah Injil tentang siapa? Tentang Kristus. Injil tentang Kristus. Kenapa? Karena begitu banyak Injil yang saat ini, ya baik mungkin ada orang yang membuat satu Injil bahwa keselamatan itu oleh sebab perbuatan kita. Waduh, kita akan memperoleh penghapusan dosa, kebebasan dari dosa. Kalau kita mengikuti hukum, kalau kita mungkin membangun gereja, kasih uang kepada organisasi gereja, maka sebelum kita mati, kalau kita berikan uang-uang kita, maka keselamatan kita itu dijamin. Nah, ini bukan hanya dari orang dari gereja Advent, banyak gereja lain juga ya yang berpikir bahwa saya dapat membeli keselamatan tersebut. Paulus katakan mulai daripada jemaat Galatia, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma diberikan. Bukan hanya karena kamu punya uang yang banyak, punya rumah-rumah yang banyak yang dapat kamu sumbangkan kepada gereja atau organisasi, maka keselamatanmu dijamin. Oh tidak. Keselamatan kita itu hanya oleh Yesus Kristus. Ya. Itulah Injil Kristus ya. Tapi orang yang sudah memutarbalikkan Injil Kristus tersebut. Saya ini hebat. Kenapa saya hebat? Karena saya telah menurut hukum. Karena saya sudah menurut hukum Sabat, semua hukum. Saya selamat. Ya. Saya pasti selamat karena penurutan saya kepada hukum Tuhan.
Bukan, kita menurut hukum Tuhan, melakukan hukum Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan supaya kita diselamatkan. Sebagai orang diselamatkan kita menurut. Sebagai orang diselamatkan kita mungkin kalau ada kelebihan uang kita ada yang kita dapat bagikan untuk pekerjaan Tuhan, itu kita lakukan dalam kasih. Respons kasih kita kepada apa? Tuhan yang sudah pertama-tama mengasihi kita. Tapi itulah ya, Injil itu sejak semula telah diputar balikan. Bukanlah itu saja. 2 Korintus 4 ayat 3-4 katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini orang-orang yang bagaimana ini akan binasa ini? Orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa mereka dibutakan? Kenapa? 2 Korintus 4 ayat 3-4 berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya, ya, tidak percaya kepada siapa? Ini orang-orang di dalam jemaat Korintus, ya. Ini orang-orang yang boleh kita katakan sudah menerima Injil. Tetapi kepercayaan mereka di dalam gereja, di dalam kelompok umat-umat percaya, di dalam kelompok umat percaya sekalipun, mereka tadinya memiliki kepercayaan yang utama kepada Kristus. Tetapi sekarang mereka lebih percaya kepada diri mereka. Mereka lebih percaya kepada kemuliaan-kemuliaan yang dapat mereka miliki di dalam gereja. Ya. Orang-orang yang mencari kemuliaan di luar Tuhan. Yaitu mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Dengan ambisi-ambisi duniawi. Saya ini yang harus menjadi orang utama. Oh, sayalah pendeta yang telah membangun gereja ini. Jadi nama gereja ini haruslah nama Rantung Church. Ada apalah kita buat seperti begitu ya. Inilah yang apa ya? Yang kita lihat bagaimana setan telah memutarbalikan agar kemuliaan Injil itu adalah Injil tentang kemuliaan Kristus. Tetapi setelah kita menerima kemuliaan Injil, kita merubah, ya, melihat bahwa kehebatan kita, kemuliaan kita itulah yang menjadi segala-galanya. Tapi sekali lagi ini adalah Injil Kristus, saudara. Injil Kristus. Injil tentang kemuliaan Kristus. Jangan cari-cari kemuliaan di dalam gereja. Jangan cari-cari kemuliaan. Muliakan Kristus. Muliakan Kristus. Bukan diri kita, bukan siapa-siapa. Itulah sebab teguran demi teguran ini masih relevan untuk kita saat ini ya. Masih relevan untuk kita. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi pemberita Injil, kita harus selalu mengatakan biarlah kita selalu berada di balik bayangan salib Kristus. Biasanya itu doa-doa para pengkhotbah ya. Biarlah kami dapat bersembunyi atau tersembunyi di balik salibmu Kristus pada saat kami memberitakan Injil. Jadi jangan kita mengidolakan penginjil, saudara-saudara. Jangan mengidolakan penginjil. Makanya Rasul Paulus dapat berkata, dia berkunjung kepada jemaat di Korintus, lalu dikatakan ada di antara kamu yang membuat ada iri hati dan perpecahan di jemaat, karena kamu pikir, kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Paulus. Itu kan kita ya, seringkali kita mengidola-idolakan. Kalau saya pembicaranya ini bukan si A, saya nggak mau dengar. Kalau pembicaranya si B, itu baru saya mau dengar. Saya mengidolakan dia. Ya, tentu saja mungkin ada yang kita dapat suka terhadap pembicara. Tetapi biarlah kita memiliki hati yang terbuka. Bahwa siapapun pembicara, siapapun penginjil, biarlah yang mereka sampaikan itu yang kita lihat, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita agungkan. Yesus Kristus yang kita tinggikan. Ini bagi Anda yang mendengar. Ini juga bagi saya yang membahas. Jadi kalau saya membahas firman Tuhan, siapa yang saya tinggikan? Itu saya harus selalu bertanya. Ya. Itulah sebabnya kalau kita berkhotbah, ya janganlah kita berkhotbah tentang kehebatan. Saya baru bertemu dengan presiden waktu yang lalu. Saya baru bertemu dengan si ini dan si itu. Ya, saya baru jalan-jalan ke Timur Tengah. Saya baru jalan-jalan ke kiri dan ke kanan dan lain sebagainya. Siapa yang kita mau muliakan? Biarlah Injil yang kita bawakan itu adalah Injil tentang Yesus Kristus. Ya. Injil kekal tersebut adalah tentang Yesus Kristus. Bukan tentang pembicara ini, bukan tentang pembicara itu, dan lain sebagainya. Inilah yang selalu dikhotbahkan. Jadi inti khotbah kita haruslah tentang Yesus. Dan kata lain ya. Bukan tentang seperti saya katakan pembahasan tadi malam ya, tentang Jesuit, Illuminati dan lain sebagainya. Tentu saja kita boleh singgung sedikit, tapi Ellen White sendiri katakan singgung sedikit boleh, tapi nggak perlu itu menjadi fokus.
Biarlah yang kita bahas tentang Yesus. Seperti khotbah Petrus yang pertama. Ya, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara tentang Yesus Kristus. Yang telah dibunuh oleh orang-orang Israel, tapi kemudian dibangkitkan. Anda bisa baca dalam Kisah 2, 23, 24, dan sebelumnya dan seterusnya. Ya. Dan juga Injil itu juga yang menjadi tujuan utama dari tulisan Rasul Paulus. Kisah. Saya tidak sempat rubah dia punya ini ya. Saya tidak sempat rubah, masih ayat yang sama ya. Anyway, Rasul Paulus menulis oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bahwa, ini ayat kita yang tadi kita sudah baca ya, 1 Korintus tadi ya, atau 2 Korintus tadi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Itu yang menjadi fokus. Itulah yang menjadi fokus daripada rasul-rasul. Dan itu harus menjadi fokus dari saya sebagai pembicara, pembawa Injil, dengan kata lain ya. Fokus itu harus selalu kepada Yesus, saudara. Ya, siapa yang kita bawa? Bukan kehebatan saya, bukan perjalanan-perjalanan saya, tapi hari yang kita bawa tentang Yesus, dengan kata lain ya. Roma 1 ayat 24. Ya. Katakan Roma 1 ayat 2-4 maksud saya. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil itu tentang Injil Allah ataupun Injil keselamatan itu tentang siapa? Tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Segala sesuatu dituliskan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita sudah baca tadi malam pembahasan kita. Wahyu 1 dan Wahyu 22 itu dimulai dan diakhiri dengan Yesus. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun di dunia ini, apa yang terjadi? Maka Injil yang sama yang telah diberitakan itulah yang kemudian dinyatakan, dikabarkan oleh Paulus, Petrus, dan semua nabi-nabi yang telah memberitakan tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Itu sudah dinyatakan. Kejadian 3 ayat 15 adalah proto, orang-orang teologis katakan proto evangelium. Artinya apa ya? Berita Injil yang pertama-tama itu dinyatakan itu yang tertulis itu dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus akan apa? Mati, tapi dia mati hanya tapi pada hari ketiga dia akan apa? Bangkit. Jadi dia tidak mati, dia hanya tumitnya apa? Diremukkan. Jadi kita lihat apapun yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan di Alkitab, semuanya itu menunjukkan kepada Yesus. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian apa? Perjanjian baru. Ya. Jadi semua perjanjian anugerah dengan kata lain ya, perjanjian anugerah ya, perjanjian lama dan baru menunjuk pada Yesus. Itu dikatakan apa? Ellen White dalam The Faith I Live By katakan perjanjian anugerah bukanlah kebenaran baru. Hal ini selalu ada dalam pikiran Tuhan sejak kekekalan. It was in the mind of God from all eternity. Tidak ada kesudahannya. Ada dalam pikiran Allah kita. Inilah sebabnya itu disebut perjanjian yang kekal. Bukan hanya kita pikir ada Old Covenant, New Covenant, perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi sesungguhnya perjanjian baru dan lama itu satu perjanjian yang berkesinambungan yang dikenal dengan istilah perjanjian apa? Perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Yang intinya apa? Sejak semula dari Kejadian 3 ayat 15, keselamatan akan diberikan. Keselamatan yang akan diberikan. Keselamatan bagi yang menerima Yesus Kristus, tapi juga kebinasaan yang berkelanjutan. Ya, sejak Kejadian 3 ayat 15 sudah ada kebinasaan bagi umat manusia ya, sudah mulai Adam dan Hawa sudah mati dan lain sebagainya. Tapi kematian yang dapat terus-menerus kekal itu dapat menjadi bagian umat yang tidak menerima Yesus Kristus. Jadi keselamatan bagi yang menerima Yesus Kristus, kebinasaan bagi yang tidak menerima Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Supaya orang yang percaya tidak binasa. Artinya ada yang tidak mau percaya. Yang tidak mau percaya itu apa? Yang tidak mau percaya itu akan apa? Akan binasa. Dan Injil ini telah diberitakan. Sampai elemen yang pertama ini kita percaya seluruh umat manusia yang mengaku Kristen percaya dengan Injil Yesus yang mati,
Yesus yang bangkit. Dan bahwa pekabaran itu harus diberitakan. Itu harus diberitakan. Itu adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Seluruh agama Kristen mungkin dapat kita lihat melakukan hal yang sama ini. Kenapa? Karena Wahyu 10 ayat 11 juga sudah berbicara bahwa Injil keselamatan itu akan apa? Diberitakan ya kepada apa? Engkau. Dalam Wahyu 10 ayat 11 katakan, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, dan apa? Bahasa dan raja. Tapi mari kita lihat itu ada bangsa, kaum, dan bahasa. Coba kita lihat ini signifikan sekali ya. Injil bagi keselamatan bagi bangsa, kaum, dan bahasa. Itu ada di Wahyu 10 ayat 11. Kita sudah baca. Bangsa, kaum, dan apa? Bahasa. Wahyu 14 ayat inti kita pada saat ini juga berbicara apa? Aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan pada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua, bukan hanya satu golongan. Bangsanya ada, bahasanya ada, kaumnya juga apa? Ada. Jadi ini Injil kekal itu apa? Diberitakan. Agar umat manusia melihat bahwa Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Yesus yang mati. Yesus yang dikuburkan, tapi Yesus yang bangkit. Memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, anugerahnya, yang dapat kita terima dengan iman, sehingga kita memiliki keselamatan. Kita memiliki keselamatan. Tapi itulah ya, setiap kali Yesus atau Allah berbuat sesuatu, setan selalu ikut-ikutan. Ikut-ikutan bukan untuk apa? Berada dalam satu jalur yang sama. Setan juga bengkok-bengkokan. Dia ikut, dia bikin hampir sama, tetapi sesungguhnya tidak sama. Hampir sama, tetapi tidak sama. Setan juga berbicara tentang apa ya? Atau aktivitas setan itu juga dibuat kepada bangsa, kaum, dan bahasa. Sama misalnya. Injil kekal yang coba dikacaukan setan, itu dalam Wahyu 13 ayat 7 katakan apa? Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat. Umat atau kaum, bahasa, sama dengan Wahyu 10, sama dengan Wahyu 14, dan juga apa? Bangsa. Jadi setan memang apa ya? Memiliki apa? Memiliki hal yang sama. Seperti Rasul Paulus dalam kitab Galatia, dia memiliki apa? Dia mulai dari satu hal yang sama. Sama-sama ada umatnya katanya, sama-sama ada bahasanya, sama-sama ada bangsanya, sama-sama dia bilang, oke, umat manusia silakan, monggo, silakan menerima Yesus Kristus ya. Segala Injil Kristus, tapi ya Injil Kristus kan dapat berkembang ya. Injil kemuliaan Kristus itu dapat berkembang ya. Ya kalau cuma Kristus hanya khotbah tentang Kristus ya bosan orang ya. Kalau hanya fokus pada Kristus bosan. Sekali-sekali fokuslah kepada diri kalian sendiri. Fokuslah kepada kemuliaan kalian sendiri. Jadi itulah sebabnya dari gereja, dari jemaat di Galatia, setan sudah mulai coba apa? Memasukkan Injil yang lain. Ya, Injil yang lain. Kenapa? Dia kata, keselamatan itu apa? Keselamatan itu betul dari Kristus. Terima kasih, puji Tuhan. Tetapi kita juga dong harus fokus kepada diri kita sendiri. Harus fokus juga kepada diri kita sendiri. Allah yang menyelamatkan kita. Allah pasti akan mengasihi kita dalam segala apapun yang terjadi. Dalam segala apapun yang dapat kita lakukan. Kasih Allah itu tidak akan pernah jauh dari kita. Kasih Allah itu tidak. Jadi itulah sebabnya kita muncul dengan teologi-teologi seperti once saved, always saved. Kita sudah terima Injil, kita sudah diselamatkan ya. Kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, keselamatan itu selalu pasti. Kita sudah baca tadi ayat-ayatnya saudara ya. Rasul Paulus berbicara kalau kita tetap berpegang teguh kepada keselamatan. Kenapa? Karena ada orang yang menerima kasih karunia, ada orang yang menerima keselamatan, tetapi kemudian dia berfokus kepada dirinya sendiri. Bukan berfokus pada Injil Kristus yang sesungguhnya. Bukan berfokus pada Injil keselamatan yang sejati dari Tuhan. Apa contohnya? Apa contohnya? Saya tidak mau tulis di sini. Saya tidak mau tuliskan videonya. Tapi satu hari ini, saudara, ada sahabat kami di Jerman yang tadi bertelepon dengan istri saya. Dia katakan, waduh ada pendeta mereka di Hamburg, di Germany, yang sudah mengakui dia sebagai seorang apa? Homoseksual. Dia mengaku sebagai homoseksual. Dan ya, dia terus apa? Dia terus melayani, bahkan dia kan terus melayani. Jadi saya bertanya-tanya, bagaimana ini ya? Gereja kok bisa mengizinkan hal seperti itu? Lalu kemudian tadi sementara saya menyusun pelajaran ini, saya mendengarkan juga istri saya mendengarkan kesaksian dari seorang pendeta Advent di Filipina. Yang pendeta Advent di Filipina yang juga
menyatakan dirinya sekarang sebagai seorang apa ya? Sebagai seorang homoseksual. Dan dia percaya dalam pembahasannya, sementara saya susun pelajaran ini, sementara itu saya juga dengar istri saya mendengarkan videonya. Dia katakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar untuk keselamatannya. Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tentu saja, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Allah dapat menyelamatkan kita. Allah dapat mengampuni kesalahan dan dosa kita. Tetapi jangan kita lupa. Firman Tuhan yang seperti Yesus yang berkata, go and sin no more. Pergilah dan jangan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jadi banyak kali sekarang, itulah sebabnya elemen kedua daripada Injil Kristus itu adalah bahwa kasih karunia yang Yesus telah berikan, kematiannya yang dia telah berikan, itu bukan memberikan kebebasan kepada kita untuk hidup di dalam dosa. Hanya berfokus pada, aduh inilah keadaan saya, udahlah saya memang nggak bisa bikin apa-apa lagi. Saya maunya menjadi apa ya? Menjadi homoseksual. Padahal firman Tuhan kita sudah bahas itu lalu. Tidak menganjurkan kita untuk hidup dalam apa? Kebejatan moral seperti itu. Ya, tidak. Tuhan ingin ada firman yang cukup jelas tentang hal tersebut. Injil kekal itu adalah juga bukan hanya Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, tetapi kekuatan Tuhan bagi kita. Itulah elemen kedua. Itulah sebabnya saya katakan tadi, banyak sekarang umat-umat Kristen yang hanya melihat satu elemen pertama pada saat kita menerima kebenaran Tuhan tersebut, menerima justification, keselamatan tersebut. Tetapi kita bukan hanya hidup dalam apa? Saat Tuhan yang menerima kita sebagaimana kita ada apa adanya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita akui kepada Tuhan, tetapi kita harus ada perubahan kehidupan. Dan kekuatan Tuhan berikan agar supaya kita dapat menghidupkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan sudah cukup jelas, saudara. Mana kehidupan yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Dan firman Tuhan sudah cukup jelas bahwa homoseksualitas itu tidak berkenan kepada Allah. Saya tidak usah lagi membawa ayat-ayat yang sudah kita sering apa ya. Mari kita tahu, mungkin Anda pikir, aduh, ya yang seperti saya katakan tadi, beberapa pendeta Advent tersebut ya, yang dalam kelemahan mereka, tapi kata, aduh, kami udah gimana, itulah alamiah kami dan lain sebagainya, kami harus menjadi homoseksual dan lain sebagainya. Pertanyaan, apakah itu berkenan kepada Allah? Apakah itu sesuai dengan firman Allah? Mereka katakan, wah, ya inilah keadaan kami. Tetapi kita bukan hanya untuk Yesus, ya Tuhan menerima kita sebagaimana kita apa adanya, as we are, tetapi dia tidak mau kita remain as we are. Dia tidak mau kita berada dalam keadaan kita, dalam keberdosaan kita. Dia mau kita semua maju, melewati keberdosaan tersebut. Kita bisa jatuh bangun. Itulah sebabnya kekuatan Tuhan. Tuhan akan berikan. Kita harus menghidupkan satu kehidupan yang apa? Yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya. Ini Titus 2 ayat 14 berbicara tentang dua elemen Injil kekal tersebut. Oke? Elemen yang pertama adalah apa? Mari kita baca. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini kan kita dibebaskan dari dosa-dosa kita saat kita mengakui. Kita datang menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Terimalah saya. Berikanlah jubah kebenaranmu. Kebenaran saya itu tidak ada Tuhan. Saya kotor. Bebaskanlah saya dari segala kejahatan. Itu elemen yang pertama. Tapi bukan itu saja elemen daripada Injil kekal. Elemen kedua dari Injil kekal apa? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Coba kita lihat. Banyak umat Kristen percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati, telah datang, ya, mati, telah bangkit, ya, telah naik ke surga. Dan kita menerima Injil tersebut. Tetapi Injil tersebut belum lengkap kalau tidak ada umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, segenap jiwa raga kita. Kita tidak memiliki ilah-ilah lain. Kita tidak memiliki hal yang dapat kita sembah di luar Allah kita. Pada saat kita berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Pada saat kita mengasihi sesama kita, maka kita tidak membunuh mereka. Kita tidak berzina, kita tidak mengingini, dan lain sebagainya. Dan kita pada saat kita melakukan kehendak Tuhan yang berkenan kepadanya,
Kita sedang dikuduskan. Kenapa? Karena kekuatan untuk menurut firman Tuhan, untuk menurut hukum Tuhan, Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 3:8 juga katakan, barang siapa yang telah berbuat dosa, berasal dari iblis. Siapa yang tetap, ya, bukan hanya telah, ya, tidak. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa. Kita dapat apa? Kita dapat apa? Menjadi orang yang diterima Tuhan. Tetapi kalau kemudian kita pikir, nggak apa-apalah saya terus dalam kehidupan berdosa kita tetap berbuat dosa. Oh, adakah kita telah menerima Injil? Tidak ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dan sampai seterusnya ya. Jadi kita ikut dia kalau kita dari mulanya. Kalau kita sudah terima Injil, tapi setelah kita terima Injil, kita tetap lagi berbuat dosa. Nah, itu ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya apa? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, pada mulanya kita menerima Injil, ya, kita menerima kebenaran, kebenaran Kristus, kita telah diselamatkan, tetapi keselamatan kita itu, kalau kemudian kita apa? Kita tidak menerima Yesus Kristus selalu setiap hari, berkenan kepadanya, disucikan olehnya, dan kalau kita jatuh, kita tidak mau berbalik pada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan seperti apa? Iblis yang telah berbuat dosa dari mulanya. Tapi Tuhan dengan kekuatannya dia ingin apa? Membinasakan perbuatan iblis pada saat kita menerima Injil tersebut dan pada saat kita menghidupkan kehidupan Kristus yang berkenan kepadanya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan akan membantu kita untuk membinasakan. Itulah sebabnya Ibrani 4:16 katakan apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Oke, rahmat. Itu kasih karunia. Itu boleh kita katakan rahmat ini bagian pertama, Injil, elemen pertama daripada Injil. Dan kemudian apa? Dan menemukan kasih karunia. Sama kan rahmat, kenapa disebutkan 2 kali? Rupanya ada elemen kedua daripada kasih karunia itu ya. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Setelah kita menerima rahmat tersebut. Setelah kita menerima rahmat tersebut. Saya tahu, kita semua bergumul ya. Kita semua bergumul dengan dosa. Dosa itu saat ini belum berakhir dari dalam dunia ini. Berakhir nanti pada saat Yesus datang di kali kedua. Tapi pada saat ini kita masih di sebelah kiri dan kanan kita itu ada dosa-dosa yang siap untuk apa? Mempengaruhi kita. Iblis itu sedang berada di samping kiri kanan kita, atas belakang, depan dan lain sebagainya. Ya. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Dan kalaupun kita jatuh, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong saya sudah jatuh lagi hari ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan kita harus datang kepada Tuhan setiap hari. Memohon pengampunan dosa agar setiap hari rahmat-Nya itu menjadi baru, selalu menjadi bagian kita di setiap hari. Datang kepada Tuhan. Inilah kedua elemen daripada Injil kekal. Bukan hanya rahmat diberikan kepada kita saat kita menerima Kristus, ya, dan kita dibaptiskan atau menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi kemudian juga pada saat kita menerima kasih karunia pada saat kita menghadapi serangan-serangan setan yang datang kepada kita. Jangan kita menjadi lemah. Banyak umat Kristen saat ini yang percaya once saved, always saved. Mereka katakan, nggak apa-apa saya berbuat dosa. It's okay. Ya, biar saya berzinah kiri kanan. Dan it's okay. Saya mencuri, saya menipu, saya mengingini milik orang lain. It's okay. Hukum kan sudah disalibkan itu. Jadi nggak perlu lagi itu hukum. Ya. Kalau itu terjadi, maka kita sedang memiliki, seperti Rasul Paulus katakan, Injil yang lain. Yang sesungguhnya bukan Injil. Yang sesungguhnya bukan Injil. Injil yang sejati adalah elemen di mana rahmat Tuhan kita terima saat kita menerima Dia pertama kali. Dan rahmat untuk dapat mengalahkan kuasa-kuasa dosa setiap hari yang kita hadapi. Setiap hari, Injil tersebut harus menjadi bagian kita. Harus kita mengingat Yesus yang mati. Setiap hari kita melihat Yesus yang mati bagi kita. Yesus yang mengampuni dosa kita. Datang kepadanya untuk mengenang kematiannya, kebangkitannya, dan kekuatan yang Dia berikan agar kita selalu dapat memperoleh kemenangan. Christ Object Lesson. Christ Object Lesson katakan apa? Bahwa agama Kristus lebih dari sekedar pengampunan dosa.
Agama Kristus lebih daripada elemen pertama dari Injil, ya, dengan kata lain. Agama Kristus berarti lebih dari sekedar pengampunan dosa. Itu berarti apa? Menghapus dosa-dosa kita, Injil yang elemen pertama, dan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus, elemen pelengkap, elemen yang melengkapi Injil tersebut, ya. Roh Kudus, ya, dengan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus. Ini berarti hati yang dikosongkan dari diri, hati yang bukan untuk mencari kemuliaan diri, tapi melihat kemuliaan Kristus, ya. Dengan hati yang dikosongkan dari diri, kemuliaan, kepenuhan, kelengkapan rencana Injil itu kemudian dapat digenapi dalam kehidupan. Jadi ada tujuan Injil. Kita mengalami Injil, tapi tujuan Injil adalah kita memasuki satu proses di mana dari hari ke hari kita dapat dikuduskan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekudusan tersebut pada saat kita datang ke takhta Tuhan, ya, berdoa, mempelajari firman, merenungkan firman-Nya dengan kekuatan surga, kita dapat memperoleh kemenangan demi kemenangan untuk mengalahkan dosa-dosa yang telah dihancurkan oleh Injil tersebut. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Baik, terima kasih saudara sekalian. Mungkin ada tambahan dari orang tua saya, dari Papi, silakan Pi. Sudah sangat bagus pekabaran yang disampaikan malam ini. Saya tertarik sekali karena ada satu pengalaman di OKBT. Ada satu kelompok sebelum Advent masuk di Timor, pedalaman ini, mereka kuduskan hari Sabat. Belum tahu yang lain hari Sabat. Saya bikin ceramah di OKBT, kami menghadapi aniaya yang begitu hebat, diadili dan lain sebagainya. Berpendek cerita, anggota dari kelompok ini dibaptis. Tetapi pimpinannya belum sedia untuk dibaptis. Tetapi 15 tahun kemudian kami pergi, akhirnya pimpinannya sendiri minta dibaptis. Amin. Akhirnya mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi seperti sahabat mereka duluan, padahal sebenarnya haruslah Yesus yang diutamakan. Ini pekabaran yang sangat baik. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada, sebelum saya minta Bapak Simatupang menjawab tambahan, mungkin ada satu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita sudah diselamatkan, pertanyaan ini dari chat kita, ya. Kalau kita sudah diselamatkan dan masih berbuat dosa dengan sengaja, apa tidak ada pengampunan atau bagaimana ini pendeta, ya? Jadi kalau bagaimana pada saat kita berbuat dosa dengan sengaja, tentu saja ya kita semua bergumul dengan dosa. Ada yang kita sering dengar tentang dosa kesayangan, ya, dosa kesayangan yang dapat jadi bagian kita. Tetapi saya dapat menyaksikan, saudara, terus terang, saya dapat menyaksikan dari pengalaman pribadi, mungkin saya tidak tahu pengalaman Anda, bagaimana kekuatan dari Tuhan itu dapat menjadi bagian kita. Saya dapat menyaksikan bagaimana bisikan Roh Kudus itu akan selalu dapat menjadi bagian kita, sehingga dari waktu ke waktu, ya, seperti kita katakan, ya, Alkitab katakan, bukan kita katakan, ya, Alkitab katakan iman tumbuh dari apa? Pendengaran firman Tuhan, dari percaya. Jadi saya bukan hanya membagikan pekabaran firman Tuhan, tapi saya juga pada saat yang bersamaan saya juga bisa mempelajari dan mendengarnya dan merenungkannya. Dan saya dapat melihat bagaimana Roh Kudus juga bekerja di dalam diri saya. Ya, bekerja dalam diri saya, dan pada saat ada bisikan yang begitu kuat dari setan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan misalnya, ya, maka saya dapat melihat bagaimana itu dapat menjadi satu kesaksian yang pasti bahwa pada saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kekuatan dan kuasa dari surga itu dapat menjadi bagian kita. Roh Kudus yang masih bisa berbicara. Jadi poinnya adalah jangan sampai kita berkata, udahlah, orang katakan ini, ada bukan pepatah, tapi yang di Manado seringkali katakan, abu kalau abu. Jadi biarpun, saya sudah berdosa, biarlah saya terus berada dalam keberdosaan saya. Kita tidak mau lagi, atau orang yang tidak lagi melihat keberdosaannya itu sebagai dosa. Tetapi selagi, walaupun kita jatuh, ya, Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi orang benar itu akan apa? Bangkit berdiri. Kenapa? Karena dia dapat datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Ya, memohon pengampunan. Anak yang terhilang sekalipun dapat kembali berbalik kepada bapaknya. Jadi selagi ada bisikan Roh Kudus yang masih menggugah hati kita, mengajak kita untuk berbalik,
belum terlambat. Kita tidak sedang mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus kalau sampai sama sekali kita tidak melihat perbuatan kita itu sebagai dosa, dan tidak ada lagi kemauan kita untuk berbalik. Tetapi selagi ada pergumulan demi pergumulan yang masih terjadi, dan kita memohon dengan kekuatan surga, maka kita akan dikuatkan. Dan itu adalah janji Tuhan. Kita akan dikuatkan. Dan pengampunan dapat menjadi bagian kita. Baik, Bapak Ibu Sematupang, mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Tambahan sedikit, masing-masing kita manusia, kita mengetahui apa kelemahan kita. Dengan kekuatan kita manusia, otomatis kita akan gagal untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Itu sebabnya bila mana kita tahu di sisi mana kelemahan kita minta doa khusus kepada Tuhan untuk menolong kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Karena diri kita sendiri yang tahu apa kelemahan kita sesungguhnya. Orang lain, istri, atau siapapun tidak tahu apa sesungguhnya kelemahan kita. Hanya kita yang tahu. Mari kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menolong, mengatasi, dan memberikan kemenangan di atas kelemahan yang kita hadapi setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Tepat sekali, Bapak. Terima kasih. Ada lagi, saudara lainnya? Jika tidak ada, mungkin silakan, Dek, kalau ada dari live stream. Tidak ada. Pendeta, ini ada 2 pertanyaan dari live stream. Pendeta mau langsung dua-duanya atau? Ya, coba. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Silakan, Dek. Yang pertama dari Bapak Jerry, katanya, apakah iman akan memberikan pengharapan akan keselamatan? Apakah iman akan memberikan pengharapan akan keselamatan? Atau hanya melalui kasih karunia saja keselamatan itu kita terima? Kalau keselamatan ada dalam iman, bisakah ada penjelasan hubungan antara iman dan kasih karunia untuk mendapatkan keselamatan? Jadi kita sudah sering melihat apa pendeta-pendeta senior dulu ya suka memberikan ilustrasi bagaimana kita itu berada dalam jurang ya, kita berada dalam jurang, lalu ada Yesus Kristus yang mengulurkan tangannya. Yesus Kristus mengulurkan, kalau kita mau keluar daripada jurang, maka satu-satunya cara kita harus mengulurkan tangan kita untuk menerima tangan Kristus tersebut. Kita percaya bahwa Yesus akan apa? Mengangkat kita. Jadi itulah fungsi daripada iman ya, dengan kata lain, iman untuk apa? Kepercayaan untuk menerima kasih karunia tersebut. Tetapi sekali lagi ya, ada orang pikir, kalau demikian teologi yang berkata, kalau demikian, wah berarti keselamatan itu ada dari dua pihak. Dari Yesus yang mengulurkan tangannya dan kita yang mengulurkan tangan kita ya. Dengan kata lain, ada yang katakan seperti itu. Jadi memang ada kerjasama yang dapat terjadi, tetapi tanpa kita, kalau sekalipun kita mengulurkan tangan kita, dengan kata lain ya, itu usaha kita, tetapi tidak ada Yesus yang di situ. Mungkin kita pikir, wah ini ada rumput di sini. Tapi rumput itu tidak memiliki kekuatan untuk menahan tubuh kita pada saat kita naik. Jadi apapun kepercayaan kita terhadap sesuatu yang kita pikir menyelamatkan kita, tetapi kalau itu bukan Yesus, maka itu adalah hal yang sia-sia. Itulah sebabnya kita harus menaruh percaya kita itu kepada siapa. Kita berbicara tentang iman atau percaya. Kita dapat percaya kepada kekuatan kita percaya, tetapi semua kepercayaan itu kalau bukan Kristus yang sesungguhnya mengangkat kita dari lubang dosa, maka kita tidak akan pernah keluar daripada lubang dosa tersebut. Jadi pengharapan kita, percayaan pada pengharapan itu harus ada objek yang tepat. Objek yang tepat untuk dapat mengangkat kita. Dan satu-satunya yang dapat mengangkat kita bukan malaikat, bukan pemimpin malaikat, bukan siapa-siapa selain Yesus Kristus. Ya. Jadi itulah sebabnya bahwa keselamatan kita itu yang sempurna satu-satunya itu oleh sebab apa? Yesus Kristus. Ya. Oleh sebab kasih karunia-Nya saja. Jadi perumpamaan ini ya, tentang kita yang angkat tangan kita, tapi sekali lagi, kalau objek yang kita pegang itu adalah rumput yang di atas jurang tersebut, maka tentu saja kita akan tetap jatuh. Tapi marilah kita lihat objek yang tepat yang sedang mengulurkan tangan itu adalah Yesus, dan biarlah itu yang kita jangkau dengan tangan kita tersebut. Jadi mudah-mudahan ilustrasi ini dapat membantu dari pembahasan teologi yang cukup panjang ini, dapat membantu pemahaman kita tentang hubungan antara kasih karunia dan iman ya, yang menerima, supaya barang siapa yang percaya kepada keselamatan tersebut tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Ada pertanyaan yang keduanya, Dek? Silakan. Yang kedua ini lebih teknikal, Pendeta, mengenai pendeta Advent yang tadi berzina atau homoseksual. Katanya, apakah mereka masih bisa menerima pengampunan atau keselamatan, dan apakah mereka masih bisa diterima sebagai hamba Allah atau pemberita Injil? Jadi ini pembahasan yang cukup panjang ya. Kalau Anda mengikuti Generation Youth for Christ, GYC, yang setiap tahun itu diadakan di Amerika Serikat itu ya, Anda akan dapati bagaimana ada seminar-seminar dan pembahasan-pembahasan bahkan tentang hal-hal seperti ini, tentang homoseksualitas dan lain sebagainya. Dan pada suatu beberapa waktu yang lalu, cukup menarik bahwa mereka dibawakan ada seorang pendeta Advent yang tadinya homoseksual, tapi kemudian dia dapat berbalik. Jadi ada yang katakan, waduh itu udah mustahilan. Tetapi pendeta Advent ini dia menjadi pembicara di GYC. Jadi dia memberikan kekuatan dan menyatakan bagaimana semuanya itu dapat dikalahkan dengan apa? Dengan kekuatan Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan dapat menjanjikan apapun dosa kita, merah seperti kemisi, dosa homoseksual sekalipun, tidak ada bedanya satu dosa dengan dosa yang lain ya, dengan kata lain ya. Tapi setiap dosa yang kita miliki, yang kita akui kepada Tuhan, dan kita mau memiliki perubahan, dan seperti pendeta Advent yang homoseksual yang mengikuti GYC, dia telah memiliki kemenangan dari homoseksualitasnya, maka itu dapat menjadi satu apa? Menjadi satu kekuatan bagi orang lain. Jadi menjadi sesuatu kekuatan. Saya percaya orang tua saya juga pernah pernah mendengarkan bahkan kesaksian itu secara langsung ya, pendeta di Washington State sana ya. Jadi itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi kita dapat memiliki kekuatan dari surga. Kalau tidak, maka apa yang Tuhan janjikan itu jadi omong kosong ya, dengan kata lain tidak tepat. Tetapi bukti demi bukti dapat kita lihat orang-orang yang berubah menyatakan bagaimana kuasa Roh Kudus, kuasa dari surga itu lebih besar daripada keberdosaan kita atau keinginan kita untuk berbuat dosa. Kuasa Tuhan itu lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Jadi ada pertobatan. Dan bagaimana? Apakah dari segi administratif gereja tentu saja organisasi masing-masing tentunya dapat melihat keberadaan tersebut ya. Apakah itu dapat menjadi satu hal yang baik untuk melanjutkan ministry pelayanannya atau apa sebenarnya organisasi tempat yang dapat melihat dari buah-buah daripada pertobatan tersebut. Terima kasih pertanyaannya ya. Mudah-mudahan dengan singkat ini telah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, kita dapat masuk, saya lihat waktu kita ya. Kita masuk ke bagian kedua di acara ibadah kita. Mungkin ada hal yang dapat kita doakan pada saat ini, silakan. Saudara-saudari lainnya yang ada. Ya, silakan Saudari Debbie. Saudari Debbie Talumepa. Debbie Gasing ya. Baik pendeta, maaf saya tidak bisa buka screen, lagi kurang sehat. Saya senang sekali dengan pembahasan ini. Sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat, inti momen takdir gitu loh. Takdir adalah ketetapan Tuhan sudah menetapkan kita untuk mendapatkan keselamatan. Jadi berarti kita sudah yakin bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Ya, sesuai yang tadi pendeta katakan bahwa proses untuk mendapatkan keselamatan itu, yaitu kita akan berusaha bagaimana caranya kita akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi mungkin dengan yang Pak Simatupang tadi bilang ya, kegagalan-kegagalan untuk segala dosa-dosa kecil yang kita simpan, mungkin itu yang masih sulit kita mendapatkan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mentakdirkan bahwa kita akan mendapatkan itu keselamatan. Jadi tergantung kita mungkin ya pendeta, bagaimana caranya kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Mungkin ya, benar nggak pendeta? Kita tidak berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu sudah diberikan, tentunya ini lebih tepatnya. Ya. Keselamatan itu Tuhan Yesus sudah berikan, kita terima. Ya. Kita hanya terima itu saja. Ya, dengan kata lain, sudah diberikan. Dengan kata lain, kita tinggal menerima dan kita tinggal percaya bahwa uluran tangan Tuhan itu dapat memberikan keselamatan bagi kita. Terima kasih dari Bu Debbie ya atas. Terima kasih pendeta. Terima kasih ya. Ya, ada lagi jika tidak ada, kita masuk hal yang dapat didoakan. Ya, jika tidak ada dari Zoom, mungkin dari live stream, silakan deh. Dari live stream, silent request dari Tante Dice Roring, Tante Tine,
dan juga Ibu Pendeta Harriet Paruntu, Pendeta. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, pada saat ini mari kita bersatu di dalam doa ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan kembali pada malam hari ini kami dapat melihat kedua elemen daripada Injil kekal yang Engkau sudah bawakan. Bukan hanya Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit, dan telah naik ke surga dan sedang menyiapkan umat-umat yang percaya pada saat ini, tetapi juga bagaimana Injil kekal tersebut memberikan satu jaminan kekuatan surga, agar kami yang seharusnya mati untuk menerima upah dosa, tidak akan tetap berada dalam keberdosaan kami. Tetapi Engkau telah dalam proses penyucian yang seharusnya terjadi, yang harus terjadi, agar kami dapat bertemu dengan Allah yang suci itu, dapat menjadi kenyataan Tuhan. Tuhan, kami melihat bagaimana usaha setan begitu hebat untuk menjatuhkan kami. Dengan begitu banyak pengaruh-pengaruh kegelapan, agar supaya kami terus berada dalam kegelapan. Tapi pada saat ini kami telah mempelajari bahwa Engkau menginginkan keselamatan itu merupakan hal yang tetap dan pasti bagi masing-masing kami. Kekuatan surga akan selalu menjadi bagian kami sehingga kami dapat dimenangkan. Kami dapat dimenangkan bukan oleh kuat kuasa kami, tetapi kuat kuasa Roh Kudus yang terus berbisik, bukan hanya berbisik, tapi memberikan kekuatan, membawa kami untuk selalu mengingat kematian Kristus, mengingat bagaimana kebahagiaan yang indah pada saat kami berhubungan dengan Engkau, dan dengan demikian kami memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan, untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, hingga kami masuk nantinya ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kepastian keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Biarlah Tuhan, dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam hal-hal yang masih dalam pergumulan-pergumulan kami, hal-hal yang masih kami harus perbaiki, Engkau terus dari waktu ke waktu menumbuhkan iman kepercayaan kami, sehingga kami selalu dapat bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan dosa-dosa kami dapat hilang Tuhan. Kami berdoa untuk hal tersebut. Kami berdoa untuk kekuatan surga tersebut. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, beribadah bersama-sama pada saat ini. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami semua, pada orang-orang tua kami, semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Bagi Bu Debbie Gasing Talumepa, bagi Saudari Rita Melia Makawel, Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Bagi Ibu Elizabeth Sigarlaki, kami terus juga berdoa, bukan hanya bagi beliau, tapi juga bagi suami dengan pergumulan kesehatan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Bagi Saudari Esther Taniwelo yang tadi membawakan doa buka, Tuhan, kami berdoa, Engkau mengetahui pergumulan Saudari Esther, Engkau mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tidak dapat ditanggulangi bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan selalu memberikan jalan yang terbaik karena rancangan-rancangan-Mu Tuhan hanyalah rancangan-rancangan terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak lagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom yang dapat hamba lihat, tapi hamba tidak sempat lagi sebutkan lagi satu persatu. Demikian juga yang ada di live stream, tapi berkatilah Tuhan semua umat-umat-Mu ini yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Berkatilah juga Ibu Dice Roring Tuhan, dengan permohonan pribadinya, Ibu Tine Pua Tuhan, dengan permohonan pribadinya juga, dan juga Ibu Pendeta Paruntu. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Begitu banyak lagi permohonan lainnya bagi umat-umat Tuhan sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka. Umat-umat Tuhan yang sedang mendoakan pekerjaan-pekerjaan penginjilan, baik ceramah-ceramah ataupun juga usaha-usaha pembangunan gedung sekolah dan lain sebagainya, ataupun pembangunan gereja dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan umat-umat Tuhan tersebut. Engkau mengetahui sarana yang dapat dijadikan untuk supaya nama-Mu dapat dipuji dan dimuliakan. Biarlah Engkau berperkara dalam hal-hal tersebut Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin mendoakan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu terus berdoa bagi Ibu Ani Tombeng Tuhan, dengan masalah kesehatannya. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya, kesehatan yang pasti dari surga. Kami terus berdoa keluarga ini masih dalam keadaan berduka oleh sebab Bapak Tony Tombeng yang Tuhan telah izinkan beristirahat. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada keluarga dari Bapak Harold Tombeng dan Ibu Ani, Andy dan Angel. Kiranya mereka tetap kuat dan hanya kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi ibu-ibu di jemaat kami. Kami berdoa bagi Tante Femi Tuhan.
Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai Tante Femi, Tuhan. Kami berdoa dalam kehidupannya sehari-hari. Tante Femi mau untuk akan selalu mendapatkan penyertaan yang pasti dari surga. Berkat-berkat yang surga siapkan dapat terus menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Al Rempen Pelealu. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai beliau dalam pekerjaan sehari-hari, kehidupannya sehari-hari. Berkati Om Max di Indonesia, anak-anak dan keluarga mereka di Indonesia. Penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ibu Esther dan Ibu Rita Piri, Tuhan. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan mereka, Engkau mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan, berikanlah selalu kepada mereka jalan keluar yang pasti dari surga. Dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, tentunya Engkau akan memenuhinya. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda yang ada di jemaat kami dengan pendidikan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka sedang lakukan pada saat ini. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Clifton dan Lincoln, keluarga Suwu. Kami berdoa kiranya anak-anak muda ini Tuhan, Engkau selalu berikan kekuatan yang pasti dari surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah melengkapi doa-doa yang bahkan tidak sempat disebutkan, dan Engkau sudah menjawab doa-doa kami ini Tuhan. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama ya. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.